Hai semuanya, di video kali ini kita akan cobain Poco X3 NFC ini buat main game. Apakah performanya masih bagus untuk dipakai game kata kanan di tahun 2025 ini? Mengingat HP ini umurnya udah 5 tahun sejak awal dirilis di Indonesia. Mari kita coba lihat. Oke, sebelum main game, kita akan ngasih tahu spek singkat dari HP ini beserta kondisi unit yang sedang kita pegang saat ini. HP ini dibekali chipset Snapdragon 732G, yang mana chipset ini memiliki kelebihan untuk multitasking dan efisiensi baterai secara umum. Dengan layar IPS LCD 6,67 inch Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz yang menghasilkan kualitas gambar yang tajam dan dengan kapasitas baterai 5160 mAh dengan mendukung fast charging di 33 Watt. Oh iya, untuk unit HP ini kondisi baterai masih terbilang baru. Layar masih mulus dan original. Ya, cuma kondisi fisiknya aja sih yang udah gak mulus lagi. Bisa dibilang umur baterainya belum ada 1 tahun. Ya, kalau kita bikin simpelnya kayak gini. Gimana sih HP yang keluaran tahun 2020, kondisinya masih cukup mulus, tapi baterainya udah diganti dengan baterai baru third party. Oke, dan game yang akan kita mainkan adalah sebagai berikut. Game sejuta umat, apalagi kalau bukan Mobile Legends, Genshin Impact, dan simulator bus. Paling enggak dengan game-game ini, kita bisa melihat gambaran performa dari game-game ini dengan settingan high dan bisa ngasih gambaran berapa banyak konsumsi baterai dari HP ini. Oh ya, di sini kalian bisa lihat masing-masing size dari game yang akan kita mainkan ini. Mulai dari yang paling berat hingga paling ringan per video ini dibuat. Dan untuk tambahan informasi, kapasitas storage HP ini ada pada 128 GB dan masih tersisa di angka 8 GB. Untuk pengujiannya, kita akan main game dengan kondisi baterai ada di 100% dan akan main game selama kurang lebih 30 menit untuk masing-masing game. Game pertama adalah Mobile Legends. Di sini kita akan main game tanpa case HP, tanpa cooling fan, supaya bisa tahu suhu yang dihasilkan setelah main game. Dan kita juga pakai internet dari data seluler. Ya, karena kalau kita pakai internet dari WiFi, internetnya akan lebih stabil, jadi konsumsi baterainya tidak terlalu signifikan. Dan untuk suhu ruangan kita saat ini ada pada 27 derajat Celcius. Untuk permulaan, kita akan coba main game di mode klasik dengan settingan high aja ya, nggak sampai ultra.
Dan selama game match selama 17 menit, suhu dari HP ini cuma hangat dan masih terbilang wajar. Karena belum ada 30 menit buat main game, maka kita coba main lagi di mode klasik tapi dengan settingan ultra. Tapi entah kenapa pas saat preview skin hero agak sedikit berat. Tapi selama gameplay di mode ultra ini belum terasa lag atau bermasalah. Paling ya suhu HP yang mulai panas. Dan setelah game selesai, kita cek suhunya ada di 41,4 derajat Celcius. Lanjut untuk game kedua, Genshin Impact. Untuk game Genshin Impact ini kita langsung pakai di grafik tertinggi. Dan sejauh ini main game selama 30 menitan gak ada keluhan nge-lag. Cuma paling terasa di suhu HP-nya. Setelah kita cek, ternyata ada di angka 42,7 derajat. Cuma naik 1 derajat dari game sebelumnya. Apa mungkin karena gamenya cuma ngikutin misi dari story gamenya? Atau kalau teman-teman tahu, coba komen di bawah. Game terakhir yaitu Bus Simulator. Game ini agak sedikit berbeda karena game ini bisa dimainkan secara offline tanpa koneksi internet. Settingan grafik yang akan kita pakai ada di High. Game yang sifatnya offline biasanya gak terlalu mengkonsumsi banyak baterai pada HP. Dan game seperti ini masuknya ke game ringan. Ya cuma gini doang sih. Paling cuma ngikutin misi dari game ini, kemudian narik keluar kota. Ya kayak jadi supir bis antar provinsi lah. Setelah main game kurang lebih 1 jam 30 menitan, sisa baterai dari Poco X3 NFC ini masih berada di angka 68%. Dengan suhu akhir di angka 39,7 derajat Celcius. Sejauh ini, game Genshin Impact lah yang paling banyak mengkonsumsi baterai dari ketiga game ini. Bisa kalian lihat dengan durasi aktif 1 jam 45 menit. Genshin Impact mengkonsumsi baterai 38,8%, Mobile Legends mengkonsumsi baterai 27,6%, dan Bus Simulator mengkonsumsi sebanyak 7,5%. Oke, jadi kurang lebih hasil dari percobaan kita main game adalah seperti itu. Perlu diingat kalau ini sifatnya subjektif, karena tergantung kondisi HP yang kalian miliki. Kebetulan, unit yang aku punya masih normal dan baterainya juga baru. Tapi seenggaknya bisa ngasih kalian gambaran kalau Poco X3 NFC ini dalam kondisi normal dan baterai baru masih enak buat main game size besar dan masih lancar di settingan high-end. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, bisa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.